Selamat pagi Indonesia, rekan-rekan sekalian. Dari Gerakan Berani Nusantara sejak dideklarasikannya kemarin tanggal 17 Desember di Solo, kita resmi juga membuka channel media sosial yang kita namakan Mak Jelep. Artinya itu adalah mari kritis tapi jangan lupa bahagia. Channel ini nanti akan menayangkan hal-hal yang positif yang bersumber dari rekan-rekan sekalian di seluruh Indonesia, para narasumber atau siapa saja yang sifatnya membangun untuk Indonesia. Karena channel ini tidak akan menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian. Apa yang terjadi selama ini itu harus nanti kita punya kewajiban untuk mengcounternya. Jadi semoga ini sangat bermanfaat untuk kita semua, agar Indonesia sehat ke depan, kita juga sehat sebagai warga negara Indonesia. Demikian kami sampaikan. Selamat atas diluncurkannya channel resmi dari Gerakan Berani Nusantara yang kita namakan Mak Jelep. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan kaki sendiri pindah, itu luar biasa. Cuma satu-satunya di Indonesia, pindahin pasar gak ribut Jokowi. Bulan September tanggal 27 sama ibu. Setelah tidak jadi presiden kemarin ke sini. Purna Datang ke sini, terus ke tempat saudara-saudara yang ada di sini. Sama Bu ini? Ya, sama kemarin itu. Ya, berarti September itu. 27 September. Pas kebetulan juga ada kegiatan dari anak-anak kayak KN UNS kalau nggak salah di sini. KKN. Nah, jadi ada tenda-tenda untuk jualan itu di sini. UMKM, jadi pembinaan UMKM ataupun pasar UMKM. Yuk, di sini. Tanah berkah. Iya. Ya. Makanya Pak Mokhtar tuh tadinya mau bebasin daerah sini, Pak. Untuk lingkungan Kota di tiga kekuatan kaum radikal. Ini adalah rumah peninggalan kakek dan nenek Bapak Joko Widodo dari pihak ibu. Dan ini adalah rumah masa kecil Bapak Joko Widodo. Rumah ini memang sengaja direhab untuk dipergunakan sebagai sarana belajar dan mengajar untuk anak-anak dalam mempelajari bahasa Inggris. Isu yang berkembang bahwa keluarga Bapak Joko Widodo adalah keturunan PKI tidak benar, dan untuk jelasnya mari kita dengarkan keterangan dari lurah setempat mengenai keluarga Bapak Joko Widodo. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali ya ketika diajak ke rumah ini. Boleh ceritakan kediaman ini mulai dibangun kapan, oleh siapa, dan apa hubungannya dengan Bapak Jokowi? Ini adalah rumah, kalau sekarang kita nyebutnya itu rumah sejarah Pak Jokowi. Karena rumah ini kan rumah tinggalan lama dari keluarga Bapak Jokowi, dari ibunya Bu Noto Miharjo Bu Sujiatmi, ibunya kan dari sini. Ini adalah rumah beliau yang dipugar kembali di kira-kira tahun 2016-an lah, dibangun kembali tambah joglo tadi, yang sekarang digunakan untuk fasilitas umum, yaitu untuk kursus bahasa Inggris dari berbagai kalangan. Itu adalah permintaan dari Pak Jokowi agar masyarakat itu juga sekarang tuh melek bahasa asing lah, artinya kita juga tidak hanya berkutat di bahasa-bahasa kita sendiri, tapi kita juga harus ke depan itu lebih smart lagi untuk warga Girirotonya, seperti itu. Dan harapan kami memang Giriroto ini merupakan asal mula Pak Jokowi, sejarah Pak Jokowi, keluarga besar beliau dari sini, lurah-lurah dari sini keluarga beliau, artinya kan punya tokoh yang sangat nasional dan memberikan inspirasi kepada masyarakat kami agar lebih pinter untuk secara pendidikan, edukasi, dan juga pintar secara pengalaman seperti beliau. Politiknya luar biasa biar menular pada masyarakat Giriroto gitu. Di salah satu podcastnya Sentana itu mendatangkan seorang sesepuh yang ngaku sesepuh dari Solo itu ya, dan orang ini menyebutkan bahwa Bapak Jokowi katanya keturunan PKI. Menurut Mas gimana itu keterangan si sesepuh Solo itu? Kalau menurut saya substansi adalah itu mungkin sumber mereka itu dari buku Undercover 1 Bambang Tri itu ya. Dan itu sudah disidangkan tahun 2016 kalau nggak salah. Saya termasuk orang yang disidang pada saat itu, dan itu Pak Bambang Tri itu juga ada di samping saya.
Dan saya membantah bahwa Pak Jokowi itu dari keluarga PKI, Giroto itu PKI, itu sudah saya bantah di persidangan di Blora waktu itu. Jadi substansinya dan itu nyata tidak benar bahwa Pak Jokowi dari keluarga PKI, karena saya sendiri yang di sidang, saya punya data konkret tentang warga saya, karena saya jadi kepala desa sejak dari 2005 sampai sekarang. Kemarin itu saya purna baru saja, artinya saya sudah memberikan penjelasan di persidangan di Blora itu. Artinya bahwa apa yang dikatakan oleh Bambang Tri melalui bukunya Undercover juga dari sesepuh itu adalah semua bohong ya Pak ya? Bohong, hoak. Padahal pengadilan juga sudah memutuskan bahwa Bambang Tri bersalah karena menyebarkan info yang tidak benar. Betul. Tapi mereka-mereka ini tetap ngotot ya Pak ya? Ya, betul. Tetap memberikan stigma buruk terhadap Pak Jokowi, Betul. seolah-olah Pak Jokowi itu keturunan PKI. Ya, betul. Ya memang orang-orang seperti ini harus kita hajar dengan berita-berita benar ya Pak ya? Ya. Siap. Bagaimanapun itu adalah sumber yang hoak, dan kita punya bukti bahwa beliau dari keluarga besar Pak Jokowi tidak terlibat organisasi terlarang apapun dan tidak terlibat dalam organisasi PKI. Siap. Dan saya lihat juga di depan ini ada bangunan masjid gitu ya. Kemudian mengumpulkan warga untuk sekolah gratis. Ini kan luar biasa ya Pak ya. Bahwa Luar memang biasa. dari keluarga Pak Jokowi itu adalah keluarga baik-baik yang sangat peduli terhadap masyarakat sekitar ya Pak ya. Iya, begitulah. Karena Pak Jokowi mungkin mengharapkan generasi beliau di wilayah Giroto juga seperti beliau, yang istilahnya ya smart, pinter, tidak hanya berkutat di desa namun juga pengalaman di luar kota atau di luar wilayah gitu. Siap. Lebih pintar lagi gitu Mas. Mohon maaf, nama dari kakek Pak Jokowi siapa Pak? Kakek Pak Jokowi yang dari Mbah atau yang dari siapa? Dari Mbah boleh? Yang kalau dari Mbah yang di sini kan dari awal mulanya kan dulu Pak Mbah Mangun Dinomo. Mbah Mangun. Mbah Mangun Oke. Dinomo ini punya putra namanya Lamidi Lamio Lamiem. Nah, Mbah Lamidi itu yang nantinya jadi Lurah Keranggan itu adalah mbahnya Pak Jokowi, yang nanti mempunyai putra namanya Pak Noto, yang bapaknya Pak Jokowi. Oke. Nah, kalau yang dari sini Lamio itu adalah mbahnya Pak Jokowi, tapi beda saudaranya mbahnya tadi dari sini, keluarga Kelurahan Giroto ini. Oh, Dan siap. lurah di Giroto yang 2005 saya ganti jadi lurah saya. Ini ada foto bisa diceritakan Pak? Kalau ini kan foto-foto beliau ketika dulu masa kecil, dan juga ini ada foto kegiatan pada saat Menteri Pertanian Bapak Yassin Limpo. Ini adalah ketika kunjungan di sini dan juga penanaman kelapa di Gerumbul tadi. Siap. Beliau ke sini 2022 Iya. tanggal bulan Agustus tanggal 11. Beliau mengunjungi ke desa Giroto ini kunjungan yang kedua. Karena beliau sering ke sini tapi tidak resmi, yang kemarin tidak resmi, kalau yang ini resmi pada saat jadi presiden beliau 2022. Terus kunjungan yang pertama itu 2015. Nah, ini dengan Ibu Iriana di sini di Giroto ini, waktu di Ini Giroto. dengan ibundanya ya? Iya betul, itu dengan Iya. Oh ini keluarga Pak Jokowi ya? Ini Bu Sujiatmi sama keluarganya. Anak-anaknya ya? Ini saudara-saudaranya, Putri-putrinya ya? saudaranya. Ini Pak Jokowi Sekolah. waktu kayaknya lagi KKN ini Iya, Pak ya? betul ya. Jadi isu-isu yang beredar saat ini sungguh luar biasa biadab menurut saya, dan kita harus lawan. Karena apa? Kejahatan yang terus-menerus diceritakan di publik itu akan menjadi kebenaran kalau tidak ada yang menyangkalnya. Betul. Begitu Betul, cocok sekali. ya? Bagaimanapun kita selaku generasi saat ini juga jangan ada pembiaran. Pemerintah harus tegas dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang sebenarnya itu tidak benar atau hoak, kita diamkan akan jadi pembenaran. Dan pembenaran itu akan melekat dalam otak generasi kita ke depan. Pemimpin itu akan seperti itu kan, bagaimanapun tidak akan maju. Kita hanya berkutat tentang permasalahan dan kita akan tidak berpikir ke depan. Harusnya pemerintah tegas, pemerintah memberikan edukasi bahwa hoak adalah hoak adalah bukan benar ataupun palsu, yang benar adalah harus tetap dikatakan benar. Mohon maaf, Bapak ada hubungan kerabat dengan Pak Jokowi? Saya hanya tokoh di sini, dulu saya kepala desa di sini, lurah di sini sejak 2005. Berarti tahu persis ya? Iya, betul. Tahu persis tentang Bapak Jokowi dan keluarganya. Betul. Baik, Terima kasih banyak atas informasinya Pak. semoga informasi ini berguna bagi masyarakat Indonesia Amin. agar mereka mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya Amin. dari orang yang memang dekat dengan Pak Jokowi. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Cuma Pak ya? Iya, iya.
Jeruk minum. Ini sekarang kan digunakan sama untuk wisata kunjungan. Kadang-kala kan kunjungan kita integrasikan dengan embung. Oh, Tahu embung? Embung itu penampungan air itu loh. oh tahu embung. Nah. Iya, kayak waduk gitu ya. Mau lihat gak? Boleh, embungnya? boleh Oh, lihat. oke. Ini pendopo buat umum juga ya Mas Ya, ya? umum ya. Boleh ya Kegiatan. orang kesini gitu ya, ada Ya, kegiatan boleh, apa kegiatan gitu ya, apa. Misal duduk wisata gitu untuk ya. tari itu apa gitu. Rumah peninggalan kakek dan nenek Bapak Jokowi ini telah dihibahkan oleh Bapak Jokowi untuk keperluan warga sekitar. Tadi sudah dijelaskan, salah satunya yaitu untuk kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian Pak Jokowi juga membangun pendopo untuk aktivitas warga, misalkan untuk latihan menari, latihan kesenian dan budaya, juga untuk pertemuan warga di sini. Pak Jokowi juga membangun sebuah masjid di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Dia ditakdirkan menyelamatkan Indonesia. Doa para kiai Nusantara telah diijabah. Tuhan datangkan sosok kurus berkarisma. Berat memang perjuangannya. Dia harus menerima berbagai serangan brutal dari tiga kekuatan, kaum radikal, para mafia, dan penguasa lama. Jika bukan dia, sudah pasti akan tumbang jauh-jauh hari. Mengapa dia begitu kuat? Karena Tuhan memilihnya. Berat memang perjuangannya. Ia harus melawan partai pengusungnya, harus menerima caci maki dengan senyuman, harus terus bekerja membangun negara. Jika bukan dia, tak ada yang kuat, apalagi selamat. Lelaki itu bernama Jokowi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah datangkan Jokowi untuk